Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Jessica Nadia Rahmawati dari program studi Perbankan Syariah kelas PS1B. Nah, di sini Jessica akan kembali memberikan sedikit ilmu bagi teman-teman semua mengenai apa? Yaitu mengenai jual beli dalam akad salam. Selamat menyimak videonya. Nah, di video kali ini Jessica akan membahas secara spesifik mengenai pengertian dari akad salam itu sendiri, kemudian penerapan akad salam dalam bank syariah, serta fatwa MUI yang memuat tentang akad salam itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akad salam itu sendiri, terdapat definisi dari salam. Definisi dari salam itu sendiri adalah suatu bentuk masdar dari kata aslama yang berarti mendahulukan modal. Dan secara etimologi, salam juga diistilahkan dengan salaf atau pinjaman tanpa bunga. Istilah salam digunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan kata salaf digunakan oleh penduduk Irak. Nah, itu mengenai penjelasan sekilas tentang definisi dari salam itu sendiri. Kemudian kita kembali ke topik awal mengenai akad salam. Akad salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi atau komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Nah, agar kalian juga dapat mengaplikasikan akad salam itu sendiri, kalian juga perlu tahu nih teman-teman mengenai rukun dan syarat dari akad salam itu sendiri. Yang pertama yaitu harus ada pembeli, kemudian harus ada penjual, harus ada modal atau uang, harus ada barang, harus diucapkan atau sihat, serta rukun tersebut harus memenuhi syarat, yaitu ada modal dan modal harus diketahui. Kemudian penerimaan pembayaran salam barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang, dan harus bisa diidentifikasi secara jelas. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Bolehnya menentukan waktu penyerahan barang apabila barang tidak sesuai, maka penjual harus menggantinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan atau pengaplikasian akad jual beli salam dalam bank syariah. Dalam perbankan syariah, jual beli salam lazim ditetapkan pada pembelian alat-alat pertanian, barang-barang industri, dan kebutuhan rumah tangga. Nasabah yang memerlukan biaya untuk memproduksi barang-barang industri bisa mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan skim jual beli salam. Bank dalam hal ini berposisi sebagai pemesan atau pembeli barang yang akan diproduksi oleh nasabah. Untuk itu, bank membayar harganya secara kontan. Pada waktu yang ditentukan, nasabah menyerahkan barang pesanan tersebut kepada bank. Dan agar teman-teman semua bisa lebih memahami bentuk penerapan dari akad salam ini, saya akan memberikan salah satu contoh. Salah satu contohnya yaitu terdapat seorang nasabah yang membutuhkan dana untuk membeli sebuah mesin yang akan dipergunakan untuk berbisnis. Masa menuai hasil dari bisnis tersebut direncanakan akan berlangsung bulan depan. Tentunya, nasabah tersebut meminjam dana kepada bank, kemudian meminta bank syariah untuk membeli hasil produksi, kemudian melakukan penjualan kembali kepada nasabah dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Bank syariah menerapkan presentasi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bank bertindak sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Kemudian terdapat fatwa MUI nomor 5 tahun 2000 yang menjelaskan tentang jual beli salam. Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan salam, yang kini telah melibatkan pihak perbankan. DSN atau Dewan Syariah Nasional memandang
perlu adanya menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Mengingat hal ini juga termuat dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, itu tadi sedikit ilmu yang dapat Jessica bagikan mengenai jual beli salam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan video selanjutnya mengenai apa ya? Stay tune terus di channel YouTube Jessica. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, subscribe, and comment. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.